kita akan mengikuti sosialisasi calon guru penggerak yang materinya tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Martina Seri SPDPR. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu untuk menjalani kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD STP Negeri 2 Perangsur, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu, teman-teman guru yang telah meluangkan waktu untuk kita ada sama-sama dalam berbagi paham tentang budaya positif. Jadi di sini bukan saya suruh paham semua dulu baru saya sampaikan, tidak, tapi kita sama-sama belajar begitu ya. Karena kita terkendala dengan fasilitas, maka ruang materi sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu menjadi panduan kita bersama. Ya, budaya positif dalam pembahasan ini ada 8 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang motivasi perilaku, yang keenam tentang posisi kontrol guru, yang ketujuh tentang keyakinan kelas, yang kedelapan tentang segitiga restitusi. Ya, kita mulai dengan perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil sosial. Ya, miskonsepsi teori kontrol atau paham teori kontrol yang kita salah pahami itu ada 4, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua tentang ilusi memberi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa, kemudian yang keempat ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, terus yang berikut tentang mengubah paradigma yang awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada teori stimulus respon itu ada beberapa paham. Yang pertama, realita atau kebutuhan yang sama, realita kebutuhan yang sama. Yang kedua, semua orang memiliki melihat hal yang sama. Yang ketiga, berusaha mengubah orang agar satu pandangan dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk adalah kesalahan. Kemudian yang kelima itu saya bisa. Yang keenam, orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang ketujuh, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan saat tujukan itu gagal. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, di sini realita kebutuhan itu berbeda. Terus setiap orang juga punya gambaran yang berbeda-beda. Kemudian memahami pandangan dari orang lain. Semua perilaku punya tujuan, baik dan buruk punya tujuan. Yang berikut, hanya saya yang dapat mengontrol diri saya, diri sendiri. Yang berikut, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, kolaborasi menciptakan pilihan baru, dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Ya, yang berikut tentang disiplin positif, di mana kata disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang agar pada orang lain untuk mewujudkan kepatuhan, mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
Ada juga tentang nilai-nilai kebajikan sikap mandiri, toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Ada tentang 9 pilar karakter, itu cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dan beberapa nilai yang lain. Ada juga tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, mulai dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ada juga 7 nilai menurut Michael Borba, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada tentang proyek nilai-nilai kebajikan, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai ini sudah ada dalam kita punya diri masing-masing dan sudah kita jalankan dalam kita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama ada bertahan hidup, itu berkaitan dengan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa aman, ini berkaitan dengan rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada juga tentang kesenangan, yaitu ingin bermain, belajar, dan tertawa. Terus kebutuhan yang berikut adalah kebebasan. Di sini ditekankan pada mandiri, punya pilihan, mampu kendalikan orang lain. Yang berikut ada terakhir tentang penguasaan, yaitu tentang harga diri, dianggap, dan memimpin. Ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang berikut tentang motivasi perilaku manusia, itu yang sudah kita ketahui bersama. Motivasi itu ada 2, ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Ekstrinsik di sini ini tentang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ekstrinsik. Sementara yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang berikut tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru, itu ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum ini baik menggunakan fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita cenderung menggunakan suara yang lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Terus memposisikan diri sebagai seorang teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang berikut, posisi sebagai pemantau, ini mengawasi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, dan dia cenderung ada konsekuensinya. Yang berikut sebagai manajer, di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia mengacu pada restitusi, jadi memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun di kelas masing-masing. Ya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikut, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal positif. Kemudian keyakinan kelas ini juga sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh warga kelas. Yang berikut, sebaiknya keyakinan kelas itu sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan. Jadi murid-murid dan kita sebagai guru juga bisa menyampaikan pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir tentang segitiga restitusi, di sini adalah sebuah proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi punya 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di situ pertanyaan-pertanyaan yang sering kita gunakan itu bisa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa kita lontarkan itu
penerapan disiplin positif, sebaiknya kita sebagai guru mampu melakukan refleksi terhadap posisi kontrol yang sedang kita perankan atau kita lakukan. Bagaimana kita mampu menuntut murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang merdeka sesuai dengan kita punya kurikulum yang sedang kita jalankan sekarang, menunjukkan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ya, mungkin itu saja beberapa yang kita pelajari secara bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak, kita bisa mengisi lembar refleksi yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, bisa diisi. Jadi kita tidak lanjut itu bisa kita mulai dari dalam kelas, dari buat kesepakatan kelas. Yang di dalamnya hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama.
tadi kan ada lima posisi kontrol. Ya sebelum ini kita berbagi materi yang hari, kita posisi kontrol yang mana? Yang penghukum kok, yang membuat rasa bersalah kok, pemantau kok, teman kok, manajer. Atau kita ada 2, 3, mungkin yang kita jalankan satu kali begitu. Tidak apa-apa. Sudah kayaknya. Ada juga kita punya ini paham yang dulu yang kita bilang aku kertas putih ada dari sekolah, dan di sekolah kita betul dia. Padahal di rumah tuh dia sudah ada karakter dan mulai dari karakter di sekolah. Kita tinggal boleh saja begitu. Karena kalau sekolah dengan bahannya berbeda. Ya. Sekolah baru terbentuk lagi. Padahal di dalam rumah bentuk yang kurang bagus. Ada yang datang di sekolah itu yang di dalam sekolah. Sudah biasa itu sekolah dari kita bisa berbagi. Kalau misalnya kita tidak pakai itu, maka tidak akan bisa berubah. Itu masih tidak tentu yang dia punya karakter itu masih ada. Contoh kita bilang orang di Jawa dia pakai di sini ini Pak, tidak mungkin di sisi yang di sana dia pakai di sini tidak bisa. Dari pasal sisi hukuman. Memang juga. Yang sekarang sangat terkenal itu HAM. Karena sepanjang perjalanan kemarin sudah ngomong tentang anak-anak ternyata HAM diperlukan.
kemarin sebanyak perjalanan dari Pamuka dan Sukarni sempat juga kita menyangkut ini. Jadi kalau waktu itu dia juga sekolah yang di sana dia punya anak. Ketika dia dari sekolah mana kita kasih tahu untuk hal ini yang kalau kita pakai hal maka kita bisa berbuat sesuatu. Karena nanti misalkan berhubung dari yang itu dari anak orang tua atau misalkan kontrol sebelum berbagi materi dengan mungkin Mama Agus dengan lalu Mama Agus dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh materi kepada saya. Untuk nomor 1, sebelum saya berbagi paham pada materi budaya positif, posisi kontrol saya saat itu adalah sebagai pemantau. Ya, Mama Agus punya Sama. sama. Jadi kan sebelum kita berbagi materi ini hari, posisi kontrol adalah pemantau. Yang pertanyaan yang kedua, kamu kepala saya tertolong dengan Bapak Ari. Setelah ini sudah membahas hari diharapkan silakan. Ya baik, terima kasih waktu untuk saya. Untuk pertanyaan berdua setelah mempelajari materi ini, posisi kontrol saya yang saya harapkan adalah ada di nomor 3 manajer, sebagai manajer. Sebagai manajer. Oke, dan Bapak Ari punya sama sebagai manajer. Terima kasih. Terus kita kembali ke pertanyaan pertama dulu. Ada yang sudah ke hukum kok tidak? Ada. memang kalau Saya sudah menyadari sekali. memang saya tidak hukum Ya, karena ini wajib kita lakukan. Kalau kita tidak sebagai paling tidak di dalam kelas kita paling tidak kan sebagai top manager yang di dalamnya paling tidak tindakan-tindakan ini kita ada lakukan. ya. Kalau kita tidak melakukan hubungan terhadap anak-anak atau sebagai penunggu, pasti kelas akan kita itu pikiran saya. Pikiran saya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang ini posisi kontrol ini memang kita dalam hukum, mantap, bebas bersalah itu kita salah. Ya, terima kasih. Pertanyaan refleksi yang terakhir, tindak lanjut untuk menerapkan budaya positif dari Leos dengan Nurani, silahkan. Satu-satu saya supaya kayaknya orang tidak sama dengan Tindakan lambat saya untuk menerapkan budaya positif adalah mampu melakukan refleksi terhadap posisi kontrol yang sedang kita lakukan dan agar kita mampu menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang merdeka dan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar siswa lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Terima kasih ya. Jadi untuk tindak lanjut ada melakukan refleksi dengan membuat keyakinan kesepakatan kelas. Mungkin dari teman-teman bapak ibu yang lain ada yang beda sama ya. Terima kasih. Jadi memang ini posisi kontrol ini kita tidak membuat juga keadaan yang haruskan kita untuk pikir. Kita mau menahan diri juga kadang-kadang tidak bisa juga. Jadi
Yang tidak bisa kita bisa ganti dengan posisi kontrol yang lain seperti itu. Jadi harapan kita bersama mungkin setelah ini kita bisa sama-sama membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 saja yang penting kita dan kita siswa bisa jalankan. Awalnya memang saya maju, dorong-dorong tidak apa-apa, yang penting ke depannya dia berikan tahap itu lebih baik. Daripada kita terus banyak-banyak, ternyata kita tidak bikin semua juga tidak baik untuk kita dalam kelas. Ya, mungkin itu saja sosialisasi kita, berbagi paham baik kita tentang budaya positif yang telah kita lakukan hari ini. Saya atas nama calon guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada Mama Kepala yang sudah mau mengizinkan untuk berbagi paham hari ini, dan juga teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk sama-sama kita berbagi tentang budaya positif, dan harapan kita bisa menempatkan diri, menempatkan posisi kontrol kita sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Shalom, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Selin sebagai calon guru berat angkatan 10 Kabupaten Alor yang telah membawa materi sosialisasi tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala PTS Negeri 2 Sul bersama dengan rekan-rekan guru yang telah mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh guru calon penggerak angkatan 10. Kiranya materi yang telah kita dapat ini menjadi acuan kita untuk menata administrasi kelas kita. Dengan demikian ini perlu kita tingkatkan agar pada tahun pelajaran yang akan kita